Halo semuanya, balik lagi di Bincang Bulu bersama gue Dimas dan Saya Raya. untuk kali ini kita akan bahas agak beda ini Kak. Kalau sebelumnya kita mungkin turnamen, pemain, semua teknis lah ya. Kalau sekarang nih kita akan bahas soal yang mungkin lagi rame juga, yang lagi hot adalah bursa calon ketua umum baru ya Pak untuk PBSI. Yang kita tahu nih untuk saat ini ketua umum Agung Firman Sampurna akan mengakhiri masa jabatan tuh akhir tahun nih Kak ya? November lebih November. tepatnya, November 2020. November. Nah, terus di beberapa bulan menjelang lengser ini akan ada Munas ya, Musyawarah Nasional itu rencananya akan digelar di Surabaya pada pertengahan Agustus, sekitar tanggal 9 sampai 11 Agustus. Jadi untuk sementara ini masih tahap apa nih Kak? Masih tahap sosialisasi nih. Sebenarnya sosialisasinya udah dimulai dari 14 Juni kemarin, Din. Oke. Nah, akan selesai nanti tanggal 11. Tahap sosialisasi ini dalam arti kayak misalnya untuk memberitahu ya bahwa kita bakal ada Munas nih. Jadi PBSI, tim penjaringan mungkin memberitahu kepada Pemprov-Pemprov bahwa akan ada hajatan besar dari PBSI, yaitu memilih ketua umum yang baru untuk periode 2024 sampai 2028. Nah, itu di masa sosialisasi ini, itu sosialisasi sampai 11 Juli. Berarti kalau pendaftarannya tuh rencana udah mulai kapan Kak akan dibuka? Pendaftarannya itu rencana tanggal 12. Jadi pendaftaran itu dalam arti pengambilan formulir ya, bukan belum menyertakan. Jadi siapa dukungan atau siapa yang mau mencalonkan diri itu ngambil formulir untuk menjelaskan, untuk melihat apa nih persyaratannya gitu kan. Persyaratannya apa, baru disertakan nanti pada saat pengembalian formulirnya itu. Pengembalian formulirnya itu kan nanti sekitar tanggal 18 sampai 23 Juli ya. Nah, kemudian nanti akan ada validasi sama verifikasi yang dilakukan pada tanggal 24-29, baru tanggal 30 Juli itu sampai 2 Agustus akan diumumkan siapa yang akan menjadi calon-calon. Jadi kan balon dulu baru calon. Betul. Nah, dari masa balon ini kan berarti akan ada verifikasi ya Kak? Nah, itu sebelumnya berarti syaratnya yang kita tahu ya, sebelumnya mungkin ya, itu dia calon ketua umum ini nggak boleh pengurus lain, pengurus dari cabur lain ataupun KONI pusat maupun daerah ya Kak. Terus harus mendapatkan dukungan minimal 10 ya, 10 dari hak suara itu, yaitu adalah Pemprov, pengurus provinsi. Sama apa lagi nih Kak yang mungkin dari persyaratan ini nih? Sebenarnya untuk persyaratan agak lebih ini ya, nggak terlalu ketat seperti cabur-cabur lain. Mungkin yang ada sampai ada batas usia. Kemudian masa aktif, bulu tangkis. Sebenarnya ini siapa saja boleh. Even itu Menpora sebenarnya boleh. Oh, boleh Kak? Boleh. Kayak nggak asing ya? Cuman kadang-kadang suka kalau udah Menpora terus ngurus cabur juga, spanning nggak sih? Nah, betul. Mikirin cabur bulu tangkis lagi. Kemudian dia juga harus mengurusi seluruh cabur. Karena kan posisi dia sebagai Menpora nggak hanya cabur, seluruh olahraga gitu kan. Tapi kan itu sangat tidak elok lah. Betul. Makanya pernah nih kayak gini. Iya, makanya kayak nggak asing ya. Kayak baru tahun lalu mungkin apa? Itu cabur lain ya. Cabur lain, bola ya, itu. Pernah ada kalau nggak salah Menpora. Betul, Menpora Zainuddin Amali yang sekarang itu jadi wakil ketua umum PSSI. Iya. Bukan ketua umum sih, tapi wakil. Jadi memutuskan untuk melepas ya yang Menpora ini, kemudian dia menjadi wakil gitu. Oke. Nah, tapi Kak tadi kan bilang masih masa sosialisasi dan baru pendaftaran tanggal 12, daftar pasti tanggal 2 ya, 2 di awal Agustus. Tapi kayaknya di masa-masa sekarang ini nih kayaknya udah mulai gencar ada calon-calon ini. Iya, kayaknya itu udah biasa deh. Betul sih. Iya sih, betul sih. Kayak gini munas-munas atau pemilihan itu selalu begitu ya. Ada yang sudah menyatakan dukungannya gitu. Mungkin itu memanaskan bursa sebenarnya. Betul. Bagus sih sebenarnya secara cyber gitu, gitu bahwa udah mendukung. Nah, ini
yang udah kelihatan banget tuh dari Pak Fadil Imran, dukungan untuk Oke. Pak Fadil Imran. Sebagai Sekjen informasi dia Sekjen PSSI. PBSI. sorry. PBSI. Masih ke ini Masih yang tadi ya. Sekjen PBSI. PBSI. Kemudian dia juga ketua tim ad hoc Olimpiade Paris. Nah, yang sampai sekarang masih menjabat ya di eranya Pak Agung Firman Sampurna. Gitu. Nah, itu dukungannya lumayan tuh, Dim. Aduh, Buat siapa Pak aja tuh Kak? Fadil tuh, Sejauh ini sekitar- dia udah berapa dukungan sih yang udah ada sekitar 29. 29. Lumayan loh, banyak loh. Itu dukungannya nih kalau yang dari kita himpun ya, dari Ketum PBSI Kepri, kemudian Ketum PBSI NTB, dari NTB Sulbar, Sumut, kemudian dari Kalsel, dari Bali, dan lumayan banyak, sekitar ada 29. Dan nggak 29. hanya Pemprov loh. Iya, dengar-dengar katanya ada juga legenda ya, mantan legenda atlet bulu tangkis juga seperti kayak Taufik Hidayat. Taufik Hidayat tuh udah itu, terus Sony Dwi Kuncoro, Kemudian dan legenda Bu Imelda iya, Wiguna. Ciim ya, Imelda Itu Wiguna. mereka menyatakan dukungan mungkin karena sempat bekerja sama kali Mungkin, ya dengan iya. tim ad hoc, jadi secara chemistry benar, sudah lebih tahu lah, udah ya. kenal, lebih kenal dari. Gimana nih cara kerjanya kayak gitu sih sebenarnya. Tapi itu masih dukungan ya, dari Pak Fadil sampai saat ini kayaknya belum ada omongan ya Kak? Belum Masih ada pernyataan. pernyataan resmi Balik dari lagi, dia. kalau pernyataan itu kan nanti pas dia memberikan formulir Betul. pendaftaran, memang dia Mau mau maju apa mencalonkan, enggak? mau maju gitu. Berarti sejauh ini Pak Fadil masih diem, tapi kalau ngelihat dari dukungannya nih lumayan banyak ya Kak? Lumayan, tapi dan kenapa? Potensi Aklamasi. Tapi ya kita belum tahu ya, kan masih ada satu nama lagi yang bahkan ini udah mulai dapat dukungan dari lama ya, dari tahun lalu Oktober kalau nggak salah tuh. Waktu itu sempat juga ada Purnawirawan TNI ya Kak, Pak Dudung Abdurrahman itu dia mantan Kasat ya, KSAD, Angkatan Darat, dan itu dia waktu itu dapat dukungan dari beberapa legenda ya. Saat itu ada dari mantan atlet, mantan tunggal putra ya, legenda Joko Supriyanto, juga bahkan Susi Susanti juga waktu itu sempat menyatakan dukungan, dan Pengprov beberapa ya, termasuk ada Jateng, dan klub tentunya yang paling besar nih Jarum ya. Gitu. Ini berarti kalau misalkan Pak Dudung Jarum, berarti akan lebih ini lagi ya? Lebih apa ya? Lebih rame sih. Lebih rame ya? Dengan dua calon ketum itu, cuman ya balik lagi ketika yang kita tahu sekarang ada Pak Fadil lebih banyak dukungannya, ya itu potensinya lebih ke aklamasi sih. Nah. Tapi kalau Dimas ngerasanya enakan gimana nih? Karena kan kita sebenarnya untuk aklamasi dalam 4 ketum, iya. 4 ketum tuh udah semuanya tuh yang kemarin-kemarin tuh aklamasi loh. Dari sejak sebelum Pak Agung Firman tuh ada Pak Wiranto, Pak Gita, kemudian Joko Santoso, itu semuanya mereka menjadi ketua PBSI itu secara aklamasi jadi calon tunggal gitu, karena dukungan yang penuh itu. Siap. Nah ini yang tahun ini jadi pertanyaan nih, aklamasi apa enggak? Tapi inginnya kalau dari sebagai masyarakat seperti apa sih? Pengen nih ya, mungkin kalau kita yang suka badminton lebih ke jangan aklamasi, semoga nggak aklamasi. Pengen tahu dulu sih, maksudnya kayak siapa aja nih calon yang pengen maju, terus visi misinya mungkin dia mau kayak gimana. Itu sih. Lebih seru ya, lebih seru juga. Jadi kan kita lebih terbuka tuh, tahu oh ini calon A mau ngapain di PBSI, yang calon B mau ngapain. Kalau misalkan cuma aklamasi kan berarti ya satu doang kan. Iya. Kita jadi BL juga kayak, kalau mungkin BL kayak, oh ya udah mau gimana, menerima doang kan. Walaupun memang kita nggak punya hak suara ya, tapi kan setidaknya kita jadi tahu kalau oh dia mau begini. Lebih kita juga bisa tahu apa yang menjadi program kebutuhan ke depannya. Karena kan kalau beberapa legenda bilangnya sebenarnya kebutuhan sebagai ketum yang baru ini inginnya ada ini ya, lebih perhatian, peduli terhadap bulu tangkis utamanya yang ada di daerah. Bagaimanapun yang di daerah ini kan menjadi apa ya, tempatnya untuk menumbuhkan bibit-bibit. Betul. Untuk ke pelatnas gitu kan. Itu sih sama. Apalagi Dim, itu juga kayaknya persis ya yang diomongin sama Atopik ini, dia bilang kayak PBSI terlalu fokus sama pelatnas sehingga lupa akan potensi daerah yang
ya mungkin ada atlet-atlet yang kita nggak tahu nih sebelumnya. Itu kalau dari Opik, terus sebelumnya juga kalau dari Grace, dari Ciim juga sempat bilang bahwa ketua umum yang baru ini nantinya harus punya leadership, harus punya pengetahuan bulu tangkis ya, soal seluk-beluknya termasuk soal pemain. Ini juga penting sih Kak. Karena kalau yang udah bahkan sebelumnya kan sampai ada beberapa yang blunder kan. Detail itu penting karena beberapa hal pasti kan akan dipertanyakan ya. Betul. Misalnya kayak progres dan lain-lainnya seperti itu. Itu penting. Memang kalau untuk mengetahui bulu tangkis secara keseluruhan memang nggak mudah. Nggak mudah memang, harus itu butuh waktu. apa ya, complicated sih sebenarnya karena banyak ya. Bulu tangkis itu sektornya, nomornya, sektornya gitu, orang-orangnya yang di dalamnya cukup banyak dan atlet-atletnya kan semua butuh diperhatikan. Betul. Ya. Dan nggak hanya yang di pusat tapi di daerah wajib gitu. Makanya ketumnya sekarang juga butuh dana besar. Nah, iya benar, dana juga ya dibutuhkan. Iya, turnamennya aja banyak coba. Nah, benar. Selama setahun kan ada tuh turnamen BWF, International Challenge, banyak sih sebenarnya gitu. Makanya dibutuhkan dana yang besar juga gitu. Nah, itu semua tentunya harus punya hati, yang kalau kata Grace ya benar punya hati yang besar ya. Maksudnya dia tulus mau bangun bulu tangkis dan juga tentunya mau mengorbankan waktu ya. Karena ya benar ketika kita ingin mengetahui seluk-beluk bulu tangkis ya nggak mungkin dalam berapa bulan, kayak nggak tahu ya seluruh anggota pelatnas saja belum tentu kita semua tahu kan. Memang butuh waktu ya, berarti emang pengorbanan waktunya itu loh. Iya, itu yang penting banget ya. Ya kita sih harapannya nggak banyak-banyak lah, yang penting peduli aja, perhatian, maksudnya lebih ke ya bener, sepakat semua kata legenda-legenda ini ya, punya hati, terus punya mau berkorban waktu, leadership yang jelas, sama pengurusan dana tuh terutama ya, karena nggak perlu dari pengusaha, tapi dia pintar mencari sponsor. Betul, itu. Karena ya dana, kayak turnamen aja kan jadi bisa banyak kan ikut turnamen, pemain-pemain muda mungkin yang pertama itu kan lebih, biar dapat jam terbang ya Kak? Iya betul, karena kan kalau yang kepengurusan tahun lalu tuh sempat ada kabar ya, yang soal batal kejuaraan dunia. Oh iya. Itu kan isunya sampai berkembang, sampai dibilang nggak ada dana, itu kan kayaknya sebenarnya ibarat kata bulu tangkis loh, maksudnya mencoreng banget. Bener. Cuman harapan kita itu sih nggak bener ya, karena memang dari PBSI juga dibantah kan soal itu. Iya. Ya siapapun itu yang terpilih, yang terbaik lah. Berarti ini kita akan menunggu sampai Agustus ya Kak? Iya, sampai 9-11 Agustus di Surabaya. Ya siapapun yang terpilih lah, pokoknya kita semoga bisa benar-benar serius membawa PBSI maju, karena apalagi di depan mata udah Olimpiade ya. Setelah, berarti ini Agustus tuh setelah Paris ya? Iya. Persis setelah Paris, habis itu langsung Munas. Berarti cepet dan dari tim penjaringan juga bilang kalau misalkan ini nggak pemilihan waktu ini nggak ada hubungannya sama Olimpiade dan lain-lain ya. Oke. Sebenarnya dimajukan juga karena memang supaya mengantisipasi hal-hal seperti deadlock. Deadlock itu dalam arti kayak misalnya pada saat pemilihan itu ada dua dukungan. Oke. Jadi dukungan ganda gitu dan sama gitu. Cuman memang supaya nanti ada persoalan-persoalan gitu ketika tidak bisa diselesaikan secara damai, itulah nanti bisa masih ada waktu lah. Masih ada waktu. Kemungkinan diundur atau cari waktu lain kayak gitu sih. Oke, siap. Berarti itu dulu aja pembahasan kita soal bursa ketua umum. Ya nantikan lagi buat di episode bincang bulu berikutnya. So jangan lupa buat kawan-kawan subscribe channel YouTube Sportase Official dan juga follow media sosial Instagram Sportase, dan pantau juga konten kita yang lain tuh, ada bincang sepak bola, bincang bola dan bincang voli. So sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Thank you. Thank you.